kerajaan gaib Ratu Pantai Selatan. Kisah ini terjadi sekitar 27 tahun yang lalu. Lapor komandan, seorang pemuda hilang terseret ombak di pantai selatan. Dirjo yang menjadi anggota tim SAR di wilayahnya memberikan laporan kepada komandannya. Siap meluncur dengan segenap pasukan, balas sang komandan tegas. Tak berselang lama, beberapa orang anggota tim SAR telah diterjunkan untuk mencari pemuda yang hilang tersebut. Sehari sebelumnya, serombongan pemuda sedang asyik bermain di pantai selatan. Samsi, Musoman, Trisno, Aris, dan Kamdun serta Sudar, dan nama terakhir adalah nama korban yang hilang terseret ombak. Suasana pantai agak sepi kala itu, hanya beberapa turis lokal saja yang terlihat. Hampir sore, tetapi kelima pemuda itu masih asyik bermain dengan ombak. Pergi! Minggir, Dar! Minggir, Dar! Teriak Trisno mencoba mengingatkan Sudar yang berdiri tidak jauh darinya. Sembari Trisno menyeret tangan Sudar yang masih saja bengong dengan tatapan kosong. Sekilas, ia seperti sedang terpukau oleh sesuatu. Jika diamati dari kejauhan, orang akan mengira ia terpana oleh ombak yang sedang bergulung-gulung. Memang, pemandangan di pantai selatan selalu saja memanjakan dan membuat mata terpukau. Sayangnya, tangan Sudar terlepas dari cengkaman Trisno karena memang licin. Tangan keduanya memang dalam keadaan basah. Tiba-tiba saja ombak besar menggulung Sudar dan Sudar lenyap seketika terbawa ombak yang kemudian menghilang. Trisno yang belum menyadari bahwa tangan Sudar terlepas terus berlari ke arah daratan, sedangkan teman-teman yang lain yang berada di daratan tidak menyaksikan kejadian itu sebab mereka sedang rebahan di atas pasir putih. Trisno yang kemudian menyadari bahwa sahabatnya tidak bersamanya lagi pun langsung histeris. Sam! Sam! Itu Sam, Sudar, Sudar! Teriak Trisno ketakutan, tergagap mencoba memanggil ketiga temannya yang lain. Ada apa? Tanya Samsi yang langsung berdiri, lalu berlari tergopoh menghampiri Trisno, disusul dengan Musoman serta Aris. Ada apa, Tris? Tanya Kamdun. Sudar, Sudar! Trisno masih histeris, jari telunjuknya menunjuk-nunjuk ke arah laut, sedang sorot matanya tampak linglung. Iya, Sudar, kenapa? Musoman bertanya dengan nada agak keras. Semua temannya sudah berdiri mengerumuninya, masih belum menyadari bahwa Sudar sudah hilang terbawa ombak. Sudar, Sudar kegulung ombak ke tengah, jawab Trisno terbatas. Seluruh temannya pun langsung lemas seketika, seolah tidak punya kekuatan. Mereka langsung jatuh bersimpu dengan kaki gemetar tanpa bisa berkata-kata lagi. Semua diam bagaikan patung, membeku, merinding gemetar, takut dan tidak tahu harus berbuat apa. Entah berapa lama mereka diam membeku saat sampai seseorang menegur mereka, membangunkan mereka dari kebekuan. Ada apa? Kenapa kalian? Tanya seorang bapak-bapak sambil menepuk pundak salah satu dari mereka. Mereka pun langsung histeris, menangis, sedih, diselimuti ketakutan, langsung pecah menggema memenuhi pesisir yang memang sudah sepi. Teman saya, Pak. Teman saya terseret ombak, Pak. Sahut Aris sambil menyeka air matanya, sementara yang lain masih melolong menangis seperti anak kecil. Astagfirullah, innalillahi. Sahut sang bapak tua itu kaget bukan kepalang. Ayo ikut aku, laporkan ke keamanan. Bapak tua itu mengajak mereka untuk melaporkan kejadian, membantu membawa perbekalan mereka untuk melaporkan kejadian. Kronologinya bagaimana? Tanya seorang petugas keamanan pantai. Kami datang berenam. Tadi yang 4 tiduran di pasir pantai, dan saya sama Sudar berenang. Karena asik-asiknya berenang, kami tidak sadar bahwa kami ternyata sudah berenang agak jauh ke tengah laut. Tapi saat menyadari bahwa kami berenang sudah terlalu jauh, kami segera menepi, tidak terlalu jauh dari pantai. Dan saat kami sedang asik bermain air, kami menyadari suara gemuruh pertanda bahwa ombak besar akan datang.
Dan sayalah yang pertama kali menyadari bahwa sepertinya akan ada ombak yang lebih besar dari sebelumnya. Saya berdiri mematung, menajamkan pendengaran. Sudar pun juga mengikuti apa yang saya lakukan. Akhirnya waktu itu hanya selutut. Ya, kami bermain kembali saat kami yakin bahwa dugaan kami salah. Tapi tiba-tiba ombak datang tidak disangka. Nah, saya yang menyadari duluan itu langsung berteriak meminta Sudar untuk berlari menjauh. Saat itulah saya menyadari bahwa Sudar sedang bengong. Saya di situ kembali berteriak, tapi Sudar masih saja bengong, seolah tidak mendengar suara saya. Saya langsung menarik tangan Sudar dan menyeretnya membawa Sudar berlari ke daratan. Tapi aneh, saya saya begitu yakin bahwa saya masih terus menggenggam tangan Sudar hingga sampai ke daratan. Tapi kemudian saya baru menyadari bahwa Sudar tidak bersama saya. Rupanya ombak besar itu telah menyapu tubuh Sudar. Saya langsung histeris memanggil teman-teman saya yang sedang rebahan di pasir pantai. Ya, Trisno menceritakan kronologis kejadian yang menimpa dirinya dan Sudar. Suaranya parau, menahan duka yang mendalam. Saat itu juga, keamanan pantai segera mengerahkan seluruh anggotanya untuk mencari Sudar, tapi nihil. Sudar tidak ditemukan. Pada akhirnya mereka melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian dan pihak kepolisian mengirimi tim SAR untuk membantu pencarian. Mereka menyusur setiap sudut pantai juga dengan menggunakan kapal untuk menyusur ke lautan di sepanjang pantai. Akan tetapi hasilnya tetap nihil. Malam itu, pencarian dihentikan setelah beberapa jam mencoba mencari tapi tidak juga ditemukan. Selain itu, karena memang sudah sangat larut malam, anak-anak itu akhirnya diantarkan ke rumah masing-masing oleh petugas keamanan. Polisi yang mengabari keluarga sudah bersama Trisno. Orang tua Sudar tampak mengerutkan kening saat Trisno datang larut malam bersama polisi. Apalagi saat melihat Trisno yang tampak pucat, perasaan kedua orang tua Sudar sudah tidak nyaman. Monggo, monggo pinara Pak. Sambut ayah Sudar menyambut tamunya. Jewa, jawab Pak polisi lalu bergegas masuk ke dalam rumah diikuti Trisno. Mereka bersalaman satu sama lain, kemudian duduk setelah dipersilakan duduk di ruang tamu. Bune, tolong buatkan kopi 3. Ada tamu ini, ucap ayahnya Sudar setengah berteriak kepada istrinya. Nje Pak, jawab sang istri dari dalam kelambu. Beberapa saat kemudian, Ibu Sudar tampak membawa nampan berisikan kopi 3 gelas bersama makanan ringan. Hah, Nak Trisno toh. Loh, Sudarnya mana? Kok ndak bareng pulang sama Nak Trisno? Tanya sang ibu sumringah menyambut tamunya. Tapi raut mukanya langsung berubah saat menatap sorot mata Trisno. Ada luka dan duka yang menyelimuti sorot mata Trisno yang berkabut. Trisno tak mampu berkata apa-apa. Ia hanya menatap Ibu Sudar dengan tatapan yang sulit diartikan, membeku. Untuk beberapa saat lalu kembali menunduk. Ibu dari Sudar seolah sudah mampu membaca gelagat bahasa tubuh dari Trisno. Apalagi saat matanya mulai beralih pada laki-laki berseragam polisi yang tidak dikenalnya. Tubuh Ibu Sudar langsung membeku. Firasat buruk seolah tiba-tiba mengoar menyelimuti nalarnya. Suaminya, ayah dari Sudar, yang menyadari istrinya membeku itu langsung berdiri dan mengambil nampan dari tangan sang istri lalu menyuguhkan kopi dan juga makanan ringan kepada tamunya. Monggo, monggo, dipersilakan. Maaf, hanya bisa menyuguhkan kopi dan makanan ala kadarnya. Maklum, di kampung dan jauh dari pasar, ucap ayah dari Sudar berbasa basi. Ya Pak, matur suwun sangat. Mohon maaf, Bapak Ibu, ini malah jadi merepotkan. Balas Pak polisi. Wah, mboten Pak, cuma air saja, sama sekali gak ngerepoti. Balas saya Sudar. Sini toh Bune, tamunya disalami dan dijagongi. Jangan berdiri saja di situ, tegur ayah Trisno yang menyaksikan istrinya masih diam mematung. Seorang ibu memang pikirannya lebih peka apalagi jika menyangkut anaknya. Ibu Sudar seolah telah tahu bahwa anaknya sedang tidak baik-baik saja.
Sementara itu, Trisno masih menunduk dalam. Ia seolah tidak berani mengangkat dagu, takut menatap mata orang tua Sudar. Ia tidak bisa membayangkan reaksi seperti apa yang akan dia hadapi saat kedua orang tua Sudar mengetahui bahwa anaknya sudah hilang. Akhirnya, ibunya Sudar perlahan mendekat. Ia menyalami Pak Polisi dan juga Trisno, lalu duduk di samping suaminya, sorot matanya penuh tanya. Akhirnya, ayah dari Sudar menyeruput kopinya dan mempersilahkan sang tamu untuk meminum kopi. Pak Polisi pun akhirnya menyeruput kopinya, diikuti oleh Trisno. Begini Bapak, Ibu, maksud kedatangan kami kemari adalah untuk mengabarkan bahwa anak Bapak dan Ibu yang bernama Sudar. Sudar kenapa, Pak? Kalimat Pak Polisi menggantung karena dipotong oleh Ibu Sudar yang nampak tidak sabaran. Sudar hilang, Bu, jawab Trisno pelan. Ia hanya sebentar mengangkat dagu lalu kembali menunduk. Hilang? Hilang piye maksudmu, Le? Tanya ayah Sudar bingung. Ya, saudara Sudar terbawa ombak saat saudara Sudar dan saudara Trisno ini sedang bermain air di pantai, Pak. Ujar Pak Polisi menjelaskan lebih lanjut. Ayah Sudar langsung lemas. Tampak duka yang dalam disorot matanya. Bibirnya tidak berucap sepatah kata pun. Orang tua ini matanya menerawang jauh, seolah sedang mengembara, mengenang segala memori tentang anak semata wayangnya. Berbeda dengan sang ayah, sang ibu di sini langsung histeris, tangisnya pecah. Ia menangis hingga bahunya terguncang. Kami sudah melakukan pencarian hingga malam ini. Bahkan tim SAR juga kami turunkan, tapi kami belum bisa menemukan saudara Sudar hingga saat ini. Pak Polisi kembali menjelaskan. Dan untuk malam ini pencarian terpaksa kami hentikan sementara karena memang sudah larut. Ombak juga semakin tinggi. Kami khawatir justru nanti keselamatan para pencari yang akan menjadi taruhan jika pencarian kami paksakan untuk diteruskan. Akhirnya kami putuskan untuk menghentikan pencarian sementara waktu untuk malam ini, dan pencarian akan kami lanjutkan besok pagi, Pak, Bu. Panjang lebar Pak Polisi menjelaskan situasi terupdate dalam usaha pencarian yang dilakukan tim SAR dengan dibantu para anggota keamanan dan juga warga sekitar yang kebetulan tinggal dan berjualan di sekitar pantai. Bagaimana? Bagaimana ceritanya anak kami bisa hilang, Pak? Tanya bapaknya Sudar, kemudian tampak duka yang mendalam di bola matanya. Kok dodoku rasanya coplong? Apa anakku wis rahono yo? Batinnya bingung. Jadi begini Pak, saudara Sudar dan saudara Trisno waktu itu sedang berenang di pantai. Saking asiknya mereka bermain, mereka berdua lalu berenang agak jauh ke tengah lautan. Tapi kemudian saudara Sudar dan saudara Trisno ini menyadari hal ini, lalu kembali menepi dan bermain tidak jauh dari pantai. Nah, saat ombak datang, saudara Sudar sempat terpaku. Saudara Trisno kemudian meneriakinya agar segera berlari menjauh karena seolah ia tidak mendengar. Akhirnya saudara Trisno menyeret tangan saudara Sudar. Nah, tapi saat saudara Trisno sampai ke daratan, dia baru menyadari bahwa saudara Sudar tidak lagi bersamanya. Maka saat itulah ia menyadari bahwa saudara Sudar telah terbawa ombak. Panjang lebar Pak Polisi menjelaskan, tampak ayah Sudar mendengarkan dengan seksama setiap detail yang disampaikan oleh Pak Polisi. Ibunya Sudar masih tampak terisak di samping suaminya, sedangkan Trisno masih saja menunduk. Anak-anak yang baru beranjak remaja ini masih tampak syok dan juga terguncang, tubuhnya menggigil dan tampak ringkih. Kami sudah menyampaikan apa yang mestinya kami sampaikan. Semoga saja Bapak dan Ibu diberikan hati yang lapang. Mohon yang sabar ya Pak, Bu. Mohon terus berdoa. Kami juga akan tetap mengusahakan yang terbaik agar saudara Sudar bisa segera ditemukan, ucap Pak Polisi kemudian. Pak, jawab Pak yang Sudar singkat. Dan karena malam semakin larut, kami mohon undur diri dan kami juga mohon maaf jika ada kesalahan dalam berkata-kata. Lanjut Pak Polisi kemudian yang langsung berdiri diikuti Trisno, lalu menyalami kedua orang tua Sudar.
Trisno saat menyalami ayah Sudar, dia langsung memeluk ayah Sudar dan tangisnya pecah. Ia menangis sejadi-jadinya. Mereka berdua memang dekat karena Trisno sering tidur di rumah Sudar, begitupun sebaliknya. Dan saat tangis Trisno mulai reda, akhirnya mereka pun meninggalkan kediaman Sudar. Trisno diantar pulang ke rumahnya oleh Pak Polisi. Pak Polisi hanya berbasa-basi sebentar di depan pintu rumah Trisno dengan ayah Trisno, dan setelah menjelaskan apa yang terjadi, Pak Polisi pun lalu berpamitan. Trisno tampak masih terguncang. Ayahnya memintanya untuk segera mandi dan makan lalu beristirahat. Ditungguinya anaknya itu untuk makan. Bapak paham apa yang kamu rasakan, nak. Tapi kamu harus tetap makan, ucap sang ayah sambil menaruh teh hangat di meja makan. Trisno tampak malas memasukkan makanan ke mulutnya, tapi saat menyaksikan luka di sorot mata ayahnya, ia pun langsung makan dengan lahap meski sesungguhnya ia tidak ingin makan. Begitupun teh hangat yang sudah diberikan oleh sang ayah, ia minum. Trisno tidak ingin membuat ayahnya bersedih. Demi mendengar anak dan ayah ribut-ribut di meja makan, sang ibu yang kala itu sudah tidur pun terbangun lalu menghampiri keduanya di meja makan. Saat hendak bertanya sesuatu, ayah Trisno langsung memberikan isyarat kepada istrinya agar tidak berucap apapun. Ayah Trisno meletakkan jari telunjuk di depan bibir. Sang ibu mendekat lalu mengelus rambut putranya. Trisno di sini langsung memeluk ibunya dan tangisnya kembali pecah. Maklum, meskipun sudah beranjak remaja, terkadang Trisno masih seperti anak kecil di depan kedua orang tuanya. Ibunya memeluk Trisno sambil terus berusaha menenangkan Trisno. Beberapa kali, ayah dan ibu Trisno tampak nyowo ubun-ubun putranya. Saat Trisno telah menjadi tenang, kedua orang tuanya itu lalu membimbing anaknya masuk ke kamar. Ditungguinya Trisno hingga tertidur. Ayah Trisno uro-uro menindak bobokan Trisno bagai anak kecil. Dia nembang lagu Jawa dengan irama khas yang jika diresapi isinya adalah doa dan juga permohonan untuk keselamatan anaknya. Saat Trisno sudah tertidur, orang tuanya lalu meninggalkan kamarnya. Tapi belum lagi mereka masuk kamar mereka sendiri, tiba-tiba Trisno berteriak histeris. Keduanya pun langsung berbalik ke kamar Trisno. Trisno tampak menggigil sambil meracau tidak jelas. Jangan, jangan, ini bukan salahku, ucapnya. Kedua orang tua itu saling pandang. Ibunya meletakkan telapak tangannya di kening Trisno. Panas sekali, Pak. Ucap sang ibu panik. Ayahnya tampak mendekat lalu melakukan hal yang sama, yaitu meletakkan kedua tangan di kening Trisno. Iya, Bu, kamu benar. Panas sekali tubuhnya, ucap ayah Trisno. Tanpa dikomando, sang istri lalu berlari ke dapur dan kembali dengan mangkok berisikan air dan juga handuk lalu mengulurkan kepada ayah Trisno. Kemudian sang ayah mulai mengompres kening Trisno. Hampir semalaman, ayah dan ibu dari Trisno menungguinya anaknya sambil terus bergantian mengompresnya. Panas badan Trisno tidak pernah stabil. Sebentar dingin, tapi sebentar kemudian berubah. Panasnya kembali tinggi. Anak itu terus mengigau tidak jelas hingga azan subuh berkumandang. Sesaat setelah azan subuh berkumandang, Trisno pun baru bisa tenang. Ia tampak tertidur pulas bahkan tak lagi mengigau. Ibu dan ayahnya tampak lega, lalu bergantian menunaikan ibadah salat subuh. Akan tetapi saat ayahnya baru saja menyelesaikan sholat subuh, tiba-tiba tubuh Trisno kejang-kejang. Ibunya yang terkantuk-kantuk di tepi ranjang langsung histeris memanggil suaminya saat menyadari Trisno kejang-kejang. Pak, Pak Nek, anakmu Pak, teriak sang ibu. Ayah Trisno langsung menghambur begitu mendengar teriakan istrinya. Matanya terbelalak, melotot tidak percaya saat menyaksikan anaknya kejang-kejang. Tanpa berpikir panjang, ia pun langsung menggendong tubuh anaknya. Ayo Bune, kita bawa ke rumah Pak Mantri saja anak kita, ucapnya sambil membopong tubuh Trisno. Ayah Trisno setengah berlari keluar dari kamar Trisno, lalu keluar rumah, kemudian membaringkan tubuh Trisno yang masih kejang-kejang di balai-balai emperan rumah. Kemudian ayah Trisno berlari ke samping dapur. Ia mengeluarkan gerobak dari kandang kayu dari emperan samping dapur. Lalu Trisno ia gendong di punggungnya dengan dibantu istrinya, lalu dibaringkan di atas gerobak tanpa banyak
banyak babi bu. Ayah Trisno lalu mendorong gerobak itu sedangkan istrinya tergopoh mengekor di belakang. Saat mencapai jalan menanjak, kedua suami istri itu bahu-membahu mendorong gerobak agar tidak jatuh. Tergesa, ayah Trisno terus mendorong gerobaknya. Ia tak lagi mempedulikan rasa lelah yang mendera, peluhnya bercucuran bagai hujan membasahi tubuhnya. Sementara gerobak meluncur perlahan mulai jauh meninggalkan kediaman menuju rumah Pak Mantri. Bahkan mereka sampai lupa tidak menutup pintu. Jalanan masih sepi. Gerobak milik ayah Trisno yang sudah tua kerengketan menyusuri jalan desa yang belum diaspal menuju ke rumah Pak Mantri. Gerobak yang nampak sudah tua itu tampak kepayahan menopang tubuh Trisno. Ada beberapa ibu-ibu yang sedang menyapu halaman tampak menatap mereka bertiga penuh keheranan. Trisno kenapa ya? Kok sepertinya sedang sakit? Batin salah satu ibu-ibu itu keheranan. Ibu-ibu itu lalu berlari mendekat hendak menanyakan keadaannya. Tapi mereka keburu menjauh meninggalkan jalan di depan rumahnya. Setelah gerobak menyusuri jalanan desa yang berbatu, akhirnya Pak Trisno, istri dan anaknya sampai di rumah Pak Mantri. Mereka disambut dengan tergopoh-gopoh oleh Pak Mantri yang baru saja membuka pintu rumahnya. Pak Mantri juga nampak membawa sapu lidi. Ia hendak menyapu halaman. Mereka pun lalu digelandang masuk rumah dan setelah diperiksa, Trisno lalu diberikan suntikan dan setelah obat mulai bekerja, Trisno nampak tenang tapi ia belum juga siuman. Apa yang sebenarnya terjadi, Pak, Bu? Kok Trisno bisa seperti ini? Tanya Pak Mantri lembut. Lalu ayah Trisno menceritakan semua kejadian yang sudah menimpa anaknya. Sesaat setelah ayah Trisno menceritakan kronologi kejadian yang menimpa anak dan teman-temannya, televisi di dalam ruangan itu menyiarkan berita tentang hilangnya Sudar di pantai selatan saat sedang bermain bersama Trisno dan juga teman-temannya. Mereka semua langsung membeku, terpaku menyaksikan berita di televisi. Di televisi juga diberitakan bahwa pencarian korban yang hilang yaitu Sudar juga akan dilanjutkan di hari itu. Televisi hitam putih itu cukup membuat mereka semua dicekam ketakutan. Akhirnya Trisno pun dirawat di rumah Pak Mantri, ibunya yang menunggui karena ayahnya baru ingat bahwa mereka lupa menutup pintu rumah. Selain untuk membawa baju ganti dan juga keperluan lainnya, ayah Trisno pun juga harus menutup pintu. Ia bergegas pulang pada saat itu setelah berpamitan kepada Pak Mantri. Teman-teman Trisno yang kemarin ikut ke pantai bersama datang menjenguknya hari itu, tapi hingga malam tiba, Trisno belum juga siuman. Akhirnya, di sini Pak Mantri menyarankan untuk segera membawa Trisno ke rumah sakit. Orang tua Trisno pun lalu mengikuti saran dari Pak Mantri dan malam itu juga ia pun lalu membawa anaknya ke rumah sakit dengan dibantu Pak Mantri. Dengan menggunakan mobil dinas milik Pak Mantri, Trisno dibawa ke rumah sakit. Mobil dinas itu juga tampak usang. Keesokan harinya, dua temannya juga datang ke rumah sakit sementara dua teman lainnya pergi ke pantai untuk memantau pencarian Sudar hari itu. Mereka berjanji untuk saling memberi kabar. Dan hingga hari ketiga, Trisno belum juga sadar. Begitupun tim SAR bersama para petugas keamanan pantai serta warga setempat yang masih sibuk mencari Sudar juga belum membuahkan hasil. Pencarian juga mulai dihentikan untuk sementara untuk kemudian dilanjutkan di hari keempat. Hari keempat berlalu, begitupun hari kelima dan keenam nihil. Seolah kerja keras mereka itu hanya sia-sia. Sementara di rumah sakit, dokter juga masih melakukan berbagai upaya untuk menyadarkan Trisno. Dari hasil lab dan kondisi pasien, semuanya baik-baik saja. Hingga akhirnya ayah Trisno pun memutuskan untuk meminta tolong orang pintar yang sekaligus kiai di daerah itu. Setelah memeriksa keadaan Trisno, Pak Kiai pun tampak melakukan ritual khusus. Ia meminta semua orang untuk keluar dari ruangan kecuali ayah dan ibu Trisno. Setelah ritual itu selesai, Pak Kiai pun tampak menghela nafas berat. Saya mohon maaf, penglihatan batin saya tidak mampu mendeteksi keberadaan Trisno. Seolah tertutup dengan tenaga yang sangat besar, hingga saya tidak dapat menembus kabut hitam dan tebal yang menutupi jalan saat saya meraga sukma. Saya sudah berusaha sekuat tenaga,
Tapi saya selalu saja terpental dan kembali ke tempat ini. Ujarnya menjelaskan. Ayah dan Ibu Trisno hanya mampu membeku. Ibu, sepertinya hanya panjenengan yang bisa menolong Trisno. Karena panjenengan adalah ibunya. Lanjut Pak Kiai kemudian. Maksud, maksud Pak Kiai bagaimana? Tanya Ibu Trisno kemudian. Pak Kiai menghela nafas berat lagi. Sepertinya Trisno ini sudah tahu di mana keberadaan Sudar dan Sukmanya, berusaha membawanya pulang. Dan kekuatan itu sangat besar untuk menghalangi saya untuk membawa Sudar kembali. Jawab Pak Kiai. Jika memang ada yang bisa saya lakukan, saya mohon petunjuk Pak Kiai, ujar sang ibu penuh harap. Apa ibu yakin? Tanya Pak Kiai ragu-ragu. Saya yakin Pak Kiai, jawab sang ibu tegas. Dia anak saya satu-satunya. Saya akan melakukan apapun demi membawa anak saya kembali, ujar sang ibu berusaha meyakinkan Pak Kiai. Baiklah kalau begitu, jawab Pak Kiai. Bapak, saya memerlukan pupus daun pisang emas dan sapu gerang, ucap Pak Kiai kemudian. Ucapannya ditujukan kepada Ayah Trisno. Ya, sapu gerang adalah sapu lidi yang sudah lama dipakai hingga batang lidinya menjadi pendek dan tampak usang. Baik Pak, jawab Ayah Trisno sebagai pertanda kesanggupan atas permintaan Pak Kiai. Dan satu lagi, sepertinya kita tidak bisa melakukan ritual ini di sini. Kita mesti bawa Trisno pulang, ujar Pak Kiai selanjutnya. Waduh, tapi bagaimana kita menyampaikan ke dokter Pak? Jawab Ayah Trisno bingung. Biar saya saja yang bicara dengan dokter. Toh, hasil dari laboratorium dan juga dari keterangan dokter, Trisno dalam keadaan baik-baik saja, ucap Pak Kiai. Akhirnya, Ayah Trisno dan Pak Kiai menemui dokter bersama-sama. Malam itu juga, Trisno lalu dibawa pulang setelah mereka diminta menandatangani beberapa berkas, termasuk berkas yang menyatakan jika terjadi apa-apa terhadap Trisno setelah keluar dari rumah sakit, maka itu bukan lagi tanggung jawab dari pihak rumah sakit, karena keluarga Trisno lah yang memaksa membawa pasien pulang. Pertama kali yang dilakukan Pak Kiai begitu sampai di rumah Trisno adalah membuat beras kuning. Lalu beras kuning itu dipakainya untuk memagari pekarangan rumah Trisno. Ayah Trisno diminta untuk menaburkan beras kuning mengitari pekarangan rumah mereka. Lalu malam itu Ibu Trisno pun diminta untuk berbaring di depan pintu rumah beralaskan daun pisang emas dan juga bantalan sapu gerang. Ingat ya Bu, Ibu tidak boleh tertidur. Ibu harus terus membacakan doa yang saya sudah ajarkan tadi, ucap Pak Kiai memberikan pesan kepada Ibu Trisno. Pak, jawab Ibu Trisno. Apa masih hafal doanya? Tanya Pak Kiai kemudian. Masih Pak, jawab Ibu Trisno tegas. Begitulah, akhirnya semua sudah di pos-posnya masing-masing sesuai dengan petunjuk dari Pak Kiai. Sementara keempat teman Trisno yang juga datang malam itu, yaitu Samsi, Musoman, Aris, dan Kamdun, diminta untuk menjaga Trisno di kamarnya. Pak Kiai dan Ayah Trisno berjaga di depan rumah. Mereka duduk di emperan rumah di balai-balai. Keduanya pun tidak banyak mengobrol. Sementara ibu jari Pak Kiai terus bergerak dari satu ruas jari ke ruas jari lainnya. Rupanya Pak Kiai sedang berzikir membacakan doa untuk mereka semua. Pagi harinya, saat azan berkumandang dari dalam kamar Trisno, anak-anak nampak histeris. Pak Kiai dan Ayah Trisno pun langsung loncat dari balai-balai tempat mereka duduk tanpa memakai sendal. Mereka berdua pun langsung masuk rumah. Saat melewati pintu, deng, jantung Pak Kiai menjadi was-was karena Ibu Trisno tampak tertidur pulas. Bahkan ia tidak mendengar anak-anak yang menjerit histeris. Saat mereka sampai ke dalam kamar, mereka mendapati kejutan yang lebih besar. Ya, Trisno tidak ada lagi di dalam kamarnya. Waktu itu mereka masih berpikir positif. Mereka pikir Trisno terbangun lalu pergi ke kamar mandi seorang diri karena tidak ingin mengganggu teman-temannya yang sedang tertidur. Namun saat semua tempat di rumah itu sudah mereka periksa, hasilnya nihil. Trisno tidak ada dimanapun.
Ada hal lain yang tidak mereka sadari. Saat mereka sibuk mencari Trisno, ibunya Trisno tiba-tiba saja bangkit. Tubuhnya mirip mayat ketimbang manusia. Tatapan matanya kosong, ia kemudian berjalan meninggalkan pekarangan rumah dan berjalan menuju ke arah pantai selatan. Kakinya nyeker tanpa alas kaki. Ia sempat berpapasan dengan beberapa ibu-ibu dan juga warga setempat yang mengenalnya, yang sebagian sedang berangkat ke masjid untuk jamaah salat subuh. Ada juga yang sedang berangkat ke pasar, tapi saat ibu-ibu menyapa Ibu Trisno menjawab, ia terus saja lurus. Apa ya ibunya si Trisno? Kok nggak jawab sapaanku? Batin si ibu bingung. Aku punya salah apa ya? Batinnya lagi, ia menatap ibu dari Trisno dengan tatapan penuh tanda tanya. Loh, itu ndak pakai sendal, pagi-pagi mau kemana? Batinnya lagi masih menatap punggung Bu Trisno yang berjalan menjauh hingga akhirnya hilang di antara kabut pagi. Kampung tempat tinggal Trisno memang masih berkabut kalau pagi. Si ibu akhirnya bergegas pergi ke masjid saat terdengar suara iqamah dari masjid, menyisakan tanda tanya di dalam dadanya. Setelah berputar-putar mencari Trisno dan ibunya yang tiba-tiba lenyap, akhirnya Pak Kiai, ayah Trisno dan teman-temannya memutuskan untuk sholat subuh terlebih dahulu sebelum akhirnya melanjutkan pencarian. Hari itu adalah tepat di hari ketujuh Sudar menghilang. Dan kini Trisno beserta ibunya juga tiba-tiba saja menghilang. Setelah menunaikan kewajiban sholat subuh, mereka pun mulai mencari keberadaan Trisno dan juga ibunya ke sudut-sudut kampung. Dari keterangan beberapa ibu-ibu yang sempat berpapasan dengan ibu dari Trisno, akhirnya mereka pun mengarahkan pencarian ke arah pantai selatan. Namun, hingga tengah hari, mereka tidak juga menemukan keberadaan Trisno dan ibunya. Baik Trisno maupun ibunya tidak juga ditemukan. Padahal mereka mencari dibantu warga setempat yang bersimpati ketika mendengar cerita bahwa Trisno dan ibunya juga ikut menghilang. Sementara tim SAR dengan dibantu oleh tim keamanan laut dan juga warga setempat masih mencari Sudar. Hingga hari itu banyak sekali kapal-kapal dikerahkan ke tengah laut sekitaran pantai tempat Sudar dan teman-temannya bermain. Hingga malam tiba, mereka tidak juga menemukan Sudar. Akhirnya, mereka pun memutuskan untuk menghentikan pencarian. Sebuah kapal yang terapung di tengah laut milik salah satu warga yang ikut membantu mencari Sudar tiba-tiba saja menangkap sebuah gerakan yang tidak lazim saat mereka hendak menepi. Posisinya tidak terlalu jauh dari pantai tempat Sudar sudah digulung ombak. Pemilik perahu memekik memberikan perintah. Hei, arahkan senter kalian ke sana. Pekiknya memberikan perintah kepada teman-temannya sambil ia sendiri mengarahkan senternya ke satu arah yang ia curigai ada gerakan yang mencurigakan. Akhirnya, teman-temannya tanpa diperintah dua kali pun langsung mengarahkan senternya ke arah yang sama. Alhasil, ternyata benar ada seseorang yang hampir tenggelam sedang berusaha berenang ke tepian. Mereka pun tanpa dikomando langsung meloncat ke dalam air dan mereka berhasil menolong orang yang hampir tenggelam itu lalu membawanya naik ke kapal. Dan betapa terkejutnya mereka saat menyadari siapa yang dibawa ke kapal ternyata itu adalah Trisno dan juga ibunya. Mereka sangat mengenali Trisno karena mereka melihat foto Trisno yang berseliweran di berita-berita. Nama Trisno selalu saja dikait-kaitkan dengan menghilangnya Sudar. Keduanya pun berhasil disadarkan oleh bapak-bapak tersebut. Setelah banyak sekali air yang keluar dari mulut mereka, mereka berdua pun mulai sadar. Trisno masih nampak linglung. Bahkan di sini Trisno pun belum mengenali sang ibu, sementara ibunya Trisno menangis meraung-raung sambil memeluk tubuh Trisno. Bapak-bapak yang ada di kapal itu hanya bisa nebak dodo menatap kepada ibu dan anak tersebut dengan sorot mata terenyuh. Akhirnya, mereka pun berhasil mencapai daratan dengan selamat. Trisno dan juga ibunya lalu diantar oleh bapak-bapak tersebut hingga sampai di rumah. Ayah Trisno, Pak Kiai dan juga teman-teman Trisno serta warga sekitaran rumah Trisno yang sudah berputus asa karena mereka mengira Trisno dan ibunya sudah ikut menghilang bersama Sudar, dikagetkan dengan kepulangan Trisno beserta ibunya yang diantarkan oleh bapak-bapak dari kampung sebelah.
Dengan tangis penuh sukacita, Trisno disambut oleh sang ayah, Pak Kiai, teman-teman serta warga yang masih berkumpul di rumah Trisno. Meskipun Trisno masih terlihat tampak linglung dan belum berbicara sepatah kata pun, ayah Trisno nampak lega. Kakek dan neneknya pun juga tampak ada di sana, menangis haru memeluk Trisno dan juga ibunya. Atas saran dan dengan persetujuan Pak Kiai, akhirnya malam itu dilakukan acara doa dan selamatan sebagai tasyakuran bahwa Trisno dan ibunya telah kembali pulang dengan selamat. Berbeda di rumah Trisno, berbeda pula di rumah Sudar. Saat mendapatkan kabar bahwa pencarian Sudar sudah dihentikan karena tidak membuahkan hasil, maka malam itu juga di rumah Sudar pun diadakan tahlilan dan selamatan atas meninggal dunianya Sudar. Acara tahlilan pun digelar hingga 7 hari berikutnya. Kemudian dilanjutkan di hari ke-40, 100 hari, setahun dan 2 tahun, serta 1000 harinya Sudar. Setelah acara doa malam itu, Trisno pun berangsur membaik meski jarang sekali berbicara. Dan dari mulai malam kedua acara tahlilan di rumah Sudar, Trisno pun tidak pernah absen. Dia hanya menjawab seperlunya saat ditanya, tapi ia akan langsung bungkam saat ditanyai tentang Sudar dan kemana ia pergi saat menghilang di malam itu. Saat acara ritual dilakukan malam itu, di mana ibunya diminta tidur beralaskan daun pisang emas dan berbantal sapu gerang. Dari keterangan Ibu Trisno malam itu, Ibu Trisno memang sempat tertidur. Katanya, ia terbangun saat ia mendengar suara azan subuh. Dan saat ia berdiri hendak ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu, ia melihat Trisno berjalan meninggalkan halaman rumah. Sang ibu di situ berteriak, memanggil-manggil putranya, tapi aneh, tidak keluar suara. Akhirnya, ia pun lalu memilih mengikuti putranya. Ia juga bercerita bahwa sesungguhnya ia tahu saat para ibu-ibu menyapanya, tapi karena tidak ingin kehilangan jejak putranya, ia pun tak mempedulikan sapaan orang-orang. Ia terus saja berjalan mengikuti langkah Trisno. Tidak sekalipun pandangannya beralih dari Trisno. Berkali-kali ia berusaha berteriak, tapi lagi dan lagi tidak keluar suara. Ia terus berusaha memangkas jarak antara dirinya dan juga Trisno. Tapi selalunya saat hampir sampai ke tubuh Trisno, tahu-tahu Trisno sudah menjauh. Ibu dari Trisno juga bingung, kenapa bisa demikian? Hingga akhirnya ujung perjalanan mereka itu berakhir di pantai selatan. Trisno terus lurus saja hingga masuk ke dalam air. Ibunya pun sekuat tenaga berlari hingga berhasil meraih tubuh putranya. Dan saat itulah tubuh keduanya langsung tergulung ombak. Ibu dari Trisno hanya bisa pasrah ikut kemanapun ombak membawanya. Satu hal yang tidak ia lepaskan adalah pelukannya kepada Trisno. Entah berapa banyak air yang sudah masuk ke dalam mulutnya, tapi ia tidak mempedulikannya. Yang ia tahu waktu itu, sang ibu hanya ingin terus memeluk putranya erat-erat. Pada saat ia hampir benar-benar kehilangan kesadaran, Ibunda Trisno merasakan banyak sekali tangan-tangan kekar meraih tubuhnya dan juga tubuh putranya, lalu dibawa naik ke permukaan air, lalu semua menjadi gelap. Dan Ibu Trisno pun tidak ingat apa-apa lagi, dan saat ia tersadar, ia sudah berada di atas kapal bersama dengan bapak-bapak yang tidak dikenalnya, yang kemudian ia ketahui bahwa merekalah yang telah menolong mereka berdua keluar dari dalam air. Keluarga Sudar tampaknya juga sudah pasrah dengan nasib Sudar. Meskipun mereka sangat berduka, tapi mereka pun memilih untuk memasrahkan semuanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Trisno dan juga teman-temannya terus memberikan dukungan moral kepada ayah ibu Sudar. Bahkan mereka tidur di rumah Sudar hingga acara tahlilan 7 hari Sudar selesai digelar. Keadaan Trisno pun terus membaik, tapi ia berubah menjadi sangat pendiam dan juga jarang sekali tersenyum, apalagi tertawa. Dia pun tetap bersekolah dan belajar mengaji seperti biasa bersama teman-temannya. Mereka pun juga masih bermain seperti remaja pada umumnya. Tetapi anak-anak itu hampir tidak pernah lagi datang ke pantai selatan untuk bermain. Jikalau mereka ke pantai selatan, pasti bersama orang tua Sudar, yaitu untuk menaburkan bunga dan berdoa untuk Sudar. Tanpa terasa, 3 tahun telah berlalu.
Anak-anak itu sudah lulus sekolah menengah pertama dan hendak melanjutkan sekolah ke tingkat sekolah menengah atas. Acara tahlilan 1000 harinya Sudar baru saja selesai digelar. Anak-anak itu masih membantu orang tua Sudar merapikan tempat setelah acara tahlilan selesai. Beberapa kerabat dekat dan juga orang tua anak-anak itu juga masih belum meninggalkan kediaman orang tua Sudar. Sejak Sudar hilang, mereka menjadi semakin dekat seperti keluarga. Itu semua mereka lakukan karena rasa simpati dan mendalam serta dukungan. Itu semua mereka lakukan karena didorong rasa simpati yang mendalam serta dukungan moral kepada orang tua Sudar. Suasana yang tadinya riuh tiba-tiba saja hening. Orang-orang yang tadinya mengobrol riuh rendah bercengkrama tiba-tiba dia membeku saat mata mereka menatap sosok Sudar yang sedang berjalan melewati mereka semua. Ia terus berjalan lurus masuk rumah tanpa berbicara sepatah kata pun menghampiri orang tuanya. "Mak, aku pulang, Mak," ucap Sudar saat ia sudah berada di depan ibunya. Ibunya nampak membeku beberapa saat, memandangi putranya dari ujung rambut sampai ujung kaki tak berkedip bagai melihat hantu. Mulutnya langsung bungkam. Begitu kerabat dekat yang sedang bercengkrama dengannya juga langsung bungkam. "Mak, ini aku loh, Mak. Aku bukan hantu. Nih lihat, Mak. Kakiku masih menapak," ucap Sudar lagi yang mulai histeris. Emaknya akhirnya menyadari bahwa itu memanglah Sudar. Ia langsung menangis histeris dan memeluk Sudar. Banjir air mata pun tak terbendung bagai banjir bandang. Tidak ada satupun yang tidak menangis malam itu. Antara senang, haru, dan juga tidak percaya. Malam itu mereka semua tidak tidur. Mereka mendengarkan kisah Sudar hingga pagi menjelang. Singkatnya, kisah Sudar kurang lebih seperti ini. Ia dibawa masuk ke dalam alam kerajaan pantai selatan. Dia berada di sana selama 1 bulan. Ia berkeliling dari satu desa ke desa lainnya di wilayah kerajaan pantai selatan. Ia menyaksikan berbagai macam bentuk manusia yang sibuk bekerja dan menjadi budak di alam sana. Di sana, Sudar tidak pernah bertemu malam, hingga ia pun tidak pernah tidur. Tapi dengan sendirinya, ia tahu karena jam tangan di tangannya masih berputar dan berfungsi dengan baik, Sudar menandainya setiap 24 jam. Oleh karena itu, Sudar begitu yakin bahwa ia berada di sana hanya selama 1 bulan. Satu hal yang membuat Sudar bisa kembali adalah karena selama berada di sana, Sudar tidak pernah menyantap makanan yang disajikan. Ia sadar sepenuhnya bahwa ia sedang tidak berada di alamnya. Entah bagaimana ia bisa bertahan. Tapi selalunya Sudar menolak setiap makanan yang disajikan. Seharum apapun bau makanan itu tidak pernah mampu meruntuhkan keteguhan hatinya. Sudar selalu menolak makanan-makanan itu dengan halus, dengan alasan bahwa ia belum lapar. Akhirnya Sudar pun diantarkan pulang setelah dibawa berkeliling ke seluruh negeri, dan ternyata di dunia manusia itu sudah 3 tahun lamanya. Dalam 3 hari setelah Sudar kembali, masih tidak tampak keanehan. Sudar selalu menjawab pertanyaan orang-orang dan juga menceritakan apa yang dialaminya selama di sana. Namun, setelah 3 hari, Sudar langsung bungkam. Ia tak mau lagi menjawab pertanyaan orang-orang. Dan sejak saat itu, orang-orang hampir tidak pernah mendengar suara Sudar lagi. Sudar juga tidak mau bergaul dengan teman-temannya dan juga tidak mau bergaul dengan masyarakat. Sudar hidup seperti manusia pada umumnya. Tidur, pergi ke sawah, juga pergi ke ladang untuk membantu orang tuanya bekerja, tapi Sudar tidak pernah berbicara. Ia juga tidak makan seperti manusia pada umumnya, tapi ia hanya makan kembang. Itu pun tidak setiap hari. Hanya pada saat ia ingin, maka ia akan bilang kepada orang tuanya bahwa ia lapar. Kadang 1 minggu sekali, kadang juga sebulan 2 kali, kadang hanya tiap 8 atau 40 hari sekali. Beruntung, Sudar memiliki keluarga dan juga lingkungan yang sangat memahami keadaannya sekaligus menyayanginya. Tidak ada seorang pun yang berusaha mengusiknya. Mereka membiarkan Sudar hidup seperti apa adanya Sudar.
Mereka saling menghargai dan menghormati batasan masing-masing. Orang tuanya lagi dan lagi menerima itu semua sebagai ketetapan yang maha kuasa yang patut mereka syukuri. Begitulah cara Sudar hidup hingga akhir hayatnya. Semoga ada pelajaran baik yang bisa dipetik dari kisah Sudar. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Nasura 2101. Ini kisahnya asli keren banget dan ini based on true story ya, kisah nyata tapi memang nama dan tempat kita samarkan untuk menjaga privasi semuanya. Dan di sini saya pernah beberapa kali mendengar memang kisah yang mirip seperti ini. Dan memang buat teman-teman mungkin yang tahu Pantai Selatan ya, karena saya sudah beberapa kali ke Pantai Selatan. Yang paling saya ingat yaitu Pantai Selatan itu kan di Pelabuhan Ratu juga masuk Pantai Selatan. Di Pelabuhan Ratu itu tuh memang kayaknya ombaknya tenang ya, dan bahkan sampai ke tengah, sampai jauh ke tengah itu hanya sebatas dengkul waktu itu, sebatas lutut ya untuk kedalamannya. Tapi setiap itu saya pikir mana katanya menyeramkan gitu, tapi ternyata enggak, malah indah. Nah ketika ombak datang, dar, itu kayak pasir tuh kayak hilang di situ. Jadi beberapa teman-teman saya termasuk saya juga tenggelam waktu itu, tapi alhamdulillah masih bisa selamat ya. Dan yang paling kenceng ombak yang pernah saya rasakan itu adalah di pantai Petanahan ya, di daerah Kebumen, Jawa Tengah. Itu termasuk dalam jajaran Pantai Selatan juga, dan di situ parah. Itu kita di pinggir jauh dari air, itu bisa tiba-tiba ada ombak yang sampai gitu, dan sampai ke gulung-gulung itu. Jadi memang luar biasa, dan jangan pernah deh sekali-kali kita kayak meremehkan. Memang di sini kebanyakan anak muda, karena waktu saat itu juga saya masih muda, jadi seperti itu. Dan sekali lagi kisah ini sangat luar biasa, dan 3 tahun berada di dalam kerajaan gaib Pantai Selatan itu. Dan yang poin-poin yang saya lihat di sini adalah kekeluargaan dari Sudar, kawan-kawan Sudar seperti Trisno dan lain-lain juga termasuk keluarganya di sini bahu membahu memberikan pertolongan dengan apapun yang dia bisa, termasuk dari Trisno dan ibunya Trisno yang sampai mereka akhirnya masuk ke dalam laut. Untungnya masih bisa diselamatkan, itu juga asli keren banget. Dan banyak kisah dari Nasura ini, salah satunya adalah selalu mengingatkan tata cara orang-orang dulu ya, orang-orang tua kita seperti Nyowo. Nyowo itu adalah meniup ubun-ubun anak itu dengan doa ya, berdoa lalu ditiupkan. Itu adalah salah satu cara yang sepertinya sudah jarang sekali ya orang-orang sekarang itu melakukan hal seperti itu. Dan ketika sakit, saya jadi ingat dulu tuh, ketika sakit tuh kalau itu suka dipegang sama orang tua kita, jidat kita tuh kayaknya tangan dia dingin banget karena badan kita yang panas, dan ya itu ditemani oleh orang tua ketika sakit seperti itu, merasakan. Jadi kayak flashback. Keren banget Nasura, dapat banget horornya, dapat misterinya, dapat. Dan ini salah satu kisah favorit saya. Ditunggu lagi pokoknya untuk Nasura 2101 kisah-kisah selanjutnya. Buat teman-teman juga yang suka baca bisa mengunjungi karya karsa daripada Nasura 2101. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua, khususnya para pecinta penikmat horor, dan lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Kami ingin juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu setia hadir di setiap malamnya. Karena kehadiran teman-teman lah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan buat yang suka dengan video barusan, yuk bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Dan mungkin buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa diklik tombol merah subscribe-nya, lonceng notifikasinya juga dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita ini, kami upload di setiap harinya, setiap jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang berdasarkan pengalaman pribadi yang diangkat dari kisah nyata, apabila mungkin berkenan untuk dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di sini, dan bebas ya, bisa dikirimkan dalam bentuk tulisan ataupun juga bisa dikirimkan melalui bentuk audio ya, atau voice note, senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Buat yang sudah mengirimkan tapi belum dibawakan, harap bersabar karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya.
Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.